Julusan muaddaban. Istaidu liddu'a. Qad absarakum. Du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Kiaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hari ini Ustaz cek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini yang tidak masuk siapa ya Mas? Yafi. Abdullah Yafi. Kemudian Ali Hafiz, kemudian Lutfi. 4 orang. Kita sudah pembukaan di pertemuan yang sebelumnya bahwasanya integrasi nasional adalah suatu hal yang sangat berharga karena negara kita adalah negara yang sangat beragam gitu ya. Keragaman adalah kekayaan, kemudian kalau bisa dijadikan sebuah kekuatan gitu. Partai Nasdem itu membuka diri bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berorientasi masuk terjun di dalam dunia politik untuk membangun negara kita. Pernyataan calon presiden dari Partai Nasdem siapa? Sudah tahu ya? Anies Baswedan dideklarasikan oleh Partai Nasdem untuk menjadi calon presiden tahun 2024-2029. Dan kotor adalah soal cara bagaimana kita menjalankan apa yang dibebankan kepada kita. Ini kata Pak Anies gitu ya. Kalian bisa baca. Pada dasarnya Partai Nasdem di momentum yang Nasdem memanggil ini mengharapkan seluruh orang-orang baik itu bersama untuk di dalam partai politik berarti kotor ya. Ini ancaman enggak? Ancaman. Tapi kalau orang-orang yang baik tidak mau masuk dalam politik, apa yang akan terjadi? Pejabat-pejabat semua berantakan, negara akan hancur. Karena orang-orang kotor semua di situ. Maksudnya orang-orang kotor di sini adalah karakternya, bukan penampilannya gitu ya. Jadi dari KD-nya ini menganalisis kasus-kasus ancaman terhadap ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Kalian mampu memiliki nilai toleransi yang tinggi ya, yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara kita ya. Ini sebuah analogi, sebuah kejahatan yang mengintai Anda, apa yang Anda lakukan? Ada yang bisa menjawab? Seperti digambarkan ada yang ditodong gitu. Kalau menurut saya, kalau ditodong seperti itu tidak usah melawan, cukup serahkan. Karena ada beberapa artikel yang saya baca, kalau ada pembegalan seperti itu akan lebih baik jika kita menyerahkan apa yang kita punya daripada kita nolak terus malah kita terluka badan kita dan malah ya dampak paling buruk adalah mati gitu kan. Jadi mendingan kita serahkan apa yang kita punya. Tapi kalau dalam kejahatan yang umum, jika kejahatan itu akan berdampak bagi masyarakat banyak, maka sebisa mungkin kita cegah gitu. Kalau bisa dengan tangan kita, kalau tidak bisa dengan lisan kita, kalau tidak bisa lagi ya cukup dalam hati kita gitu. Dengan mendoakan dan jangan sampai ikut dengan kejahatan yang dilakukan. Nah mungkin seperti itu. Oke, terima kasih ya. Syukran, ini bagus banget jawabannya. Tapi kalau kita tidak tahu apa yang kita akan lakukan, kita diancam sama orang tapi kita tidak tahu. Misalkan nih ada sniper di atas gedung nih sedang menodolkan pistol di kepala kita gitu ya. Dengan hitungan detik peluru akan meluncur. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa kan? Ini ada sebuah pertanyaan, mengapa kita harus mengetahui ancaman yang mengintai kita? Kenapa kita harus mengetahui ancaman yang mengintai kita? Ini berpikir tingkat tinggi ya. Kenapa kita harus mengetahui ancaman yang mengintai kita? Supaya bisa lebih waspada. Supaya lebih waspada. Oke, Toyib.
Ya, betul ya. Supaya lebih waspada. Kalau kita tahu ancaman yang sedang menimpa kita maka akan lebih waspada. Kita akan lebih berhati-hati. Apa manfaatnya kalau kita tahu? Mas. Manfaat dari mengetahui ancaman negara kita mungkin bisa membuat negara kita lebih maju di depannya. Kemudian agar masyarakat bisa terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Mungkin gitu. Oke, baik. Ada yang lain? Perlukah kita mengetahui ancaman negara kita? Apa manfaatnya kalau kita tahu? Ya, bisa. Manfaatnya yaitu kita bisa membuat langkah-langkah untuk mencegah apa ya, dampak dari ancaman negara gitu. Oke, kita dapat mengetahui langkah-langkah untuk mencegah dampak daripada ancaman itu. Benar apa benar? Ya, kita kasih jempol gitu ya. Luar biasa ini ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mengetahui ancaman negara kita itu tahu langkah apa yang harus kita lakukan gitu. Nanti kalian rancang video mengenai potensi ancaman yang ada. Supaya apa? Supaya kita hubungan tadi pertanyaan-pertanyaan tadi. Kalau kita tahu ancaman negara kita, maka kita akan lebih waspada. Kita akan lebih tahu cara langkah-langkah mencegahnya. Begitu ya, kita bisa memberikan solusi. Betul? Ustadz bagi secara acak ya. Satu nanti membahas berkaitan dengan ideologi ya, ancaman berkaitan dengan ideologi kita. Nanti Ustadz akan bagikan bahan ajarnya gitu ya, contoh-contohnya seperti apa. Kemudian nanti tim kedua berkaitan dengan politik, ancaman pada dimensi atau bidang politik. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan ancaman di bidang ekonomi ya. Dan yang keempat adalah ancaman di bidang sosial budaya, serta yang kelima bidang keamanan dan pertahanan dan keamanan. Oke, baik. Ada yang keberatan dengan kelompok ini? Tidak ya? Ustadz bagi secara random gitu ya, lewat generator gitu ya. Insyaallah sudah acak gitu ya. Kemudian pembagian tugas nanti di dalam kelompok kalian ini sesuai tadi yang dibagi gitu ya. Nanti kalian akan berdiskusi berkaitan dengan yang pertama, kalian membagi tugasnya ya. Tugas kalian di dalam kelompok itu apa saja ya. Di situ mencari bahan mungkin, membuat narasi, editing video, analisis atau yang lain yang seperlunya kalian bisa dibagi tugas di situ. Kemudian nanti kalian bisa melakukan diskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada yang kesulitan? Jadi nanti topiknya tadi sesuai dengan pembagian ya. Kalau satu berarti ideologi, kalau dua berarti politik dan seterusnya gitu ya. Ini tadi nomor berapa? Satu ya. Berarti tentang ideologi. Sabtu berbisa nggak? Bisa sih. Sabtu waktunya luang sih. Sabtu pulang sekolah. Ya. Nanti ke rumahku aja ya. Siap. Kerpion. CNN. Oh iya. CNN. Penyebabnya mungkin karena pemerintah kurang menjaga, karena pertahanan data, karena lemahnya sistem pertahanan data. Ditanya, jadi ini yang di lembaga kerja nomor 4 kan ditulis ada pertanyaan mengenai referensi yang diperoleh dari artikel atau jurnal. Maksudnya gimana? Oke, jadi ketika kalian sudah menentukan topik, kemudian kalian mengambil tentang korupsi. Nanti kalian bisa mengambil data dari ICW, Lembaga Penelitian tentang Korupsi. Ya, oh di Indonesia ternyata korupsinya sekian persen gitu ya, dari pejabat-pejabat, kepala daerah, misalkan DPR atau yang lain. Kita masuk ke session untuk presentasi, kita nonton bareng gitu ya. Kenaikan harga
tidak hanya masyarakat di bawah garis dan yang mengalami siang hari ini kami akan membawakan berita terkait kasus korupsi dan pemenangan harga minyak yang akan dibawakan oleh saya dan rekan saya bernama Ahmad. Kasus pertama yaitu tentang kasus korupsi bansos yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara. Contohnya kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara telah melakukan tindakan pidana korupsi dalam pendanaan bansos yang ditujukan untuk rakyat kelas menengah bawah. Sebelum Juliari ditetapkan sebagai tersangka, KPK terlebih dahulu melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat Kementerian Sosial atau Kemensos pada 4 hingga 5 Desember 2020. Karya kalian ini luar biasa sekali, dari kasus tentang ideologi sampai dengan pertahanan dan keamanan, ya, dari bahas komunis sampai biorka, ya, tentang keamanan negara, begitu ya. Ini secara tidak langsung kalian sudah menemukan ancaman yang ada di negara kita, ya. Sekarang Ustadz pengen mendengar kalian berkomentar, mengomentari salah satu dari punya teman, ya, bukan dari sendiri. Ya, mungkin saya ingin mengomentari dari kelompok yang membahas tentang kenaikan harga BBM, kenaikan harga minyak. Mereka kan dari yang saya lihat tadi hanya membahas ancamannya itu berdampak kepada mengganggu masyarakat. Nah, apakah ada dampak lain daripada kenaikan harga BBM, kenaikan harga minyak itu tadi? Selain daripada mengganggu masyarakat. Begitu. Oke. Mungkin ini adalah komentar sekaligus pertanyaan. Mohon maaf. Sebenarnya Indonesia itu adalah negara yang kaya dengan sawit. Ya betul? Wah, ada apa? Ada apa? Kenapa negara yang kaya sawit, menghasil sawit terbanyak, kenapa krisis minyak goreng? Ada yang salah di situ. Tuh ya. Ternyata dari video yang tadi kita simpulkan bahwa salah satu masalahnya banyak sekali terjadi penyelundupan ke luar negeri, gitu ya. Minyak goreng diselundupkan karena mengetahui pasar internasional sedang membutuhkan minyak goreng, sehingga pasokan yang harusnya memenuhi kebutuhan dalam negeri, kalau orang bisnis mintanya yang untungnya besar apa yang kecil, besar. Sehingga mereka mengirimkan minyak goreng ke luar negeri, padahal pasokan yang ada di Indonesia seharusnya mencukupi tanpa sedikit membebani, gitu ya. Kenapa sih kita harus mengetahui ancaman negara kita? Ya, kenapa? Supaya kita lebih waspada, satu. Yang kedua, bisa tahu langkah-langkah. Yang ketiga, memberikan sebuah solusi. Mungkin kesimpulan dari pembelajaran kali ini, kita harus lebih tahu mengenai ancaman yang mengancam negara kita, supaya kita bisa lebih waspada sehingga bisa memberikan solusi untuk ancaman tersebut. Oke, Tayyib. Julusan muaddaban. Astaitu lidua. Wadda usarakum. Doaan. Ya, cukup sekian. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dari yang Ustaz sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.